Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu kembali di acara Good Morning Jesus. Saya ucapkan selamat pagi teman-teman, sobat-sobat GMJ yang sudah bangun, yang sudah rindu untuk memuji Tuhan. Mari pagi hari ini saya undang kita semua mau membuka hati. Kita mau merindukan kehadiran Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Amin. Dia Bapa yang mengerti apapun yang engkau alami. Dan mari pagi hari ini dengan hati bersyukur, kita akan buka GMJ kita dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi atas kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi istirahat kami semalam. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh disegarkan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami mau datang kepadamu. Kami mau menyapa Engkau. Kami ingin bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami bawa pujian kami. Kami bawa isi hati kami. Kami serahkan kepada Engkau. Engkau yang mempunyai hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apapun keadaanmu pagi hari ini, mari datang kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Dia yang punya kehidupan setiap kita. Amin. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Yes. Dan kita boleh lihat Dia bekerja secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang kau alami saat ini, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanku. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Kekuatan
kita percaya tangan Tuhan bekerja bagi setiap kita. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, percayakan kuasa-Nya, serahkan segala permasalahanmu kepada Yesus. Suatu karya yang agung mulia, kami percaya Tuhan, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya dengan segenap hati. Tangan Tuhan sedang merendah. Terima kasih Tuhan, suatu karya Engkau ikut campur dalam setiap perkara dalam hidup kami. Kami percaya saatnya Tuhan, kami akan melihat pelangi di dalam hidup kami. Kau lihat pelangi kasih-Nya bersama-sama. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ini yang kami percaya Tuhan. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya sekalipun Tuhan kami belum bisa melihat titik terang dari setiap permasalahan kami, tapi biarlah Tuhan pagi hari ini kami mau punya iman, percaya hanya kepada Yesus. Kami percaya tangan-Mu terus bekerja dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan mata kami boleh melihat bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tak pernah membiarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami Yesus. Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau bekerja Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Mungkin tak terselami bagi setiap kami, tapi biarlah Tuhan kami mau terus percaya bahwa segala sesuatu yang Kau lakukan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Amin. Yes Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersama-Mu Tuhan, supaya damai sejahtera itu boleh kami rasakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal kami percaya Tuhan, namun satu hal ku percaya, rencana-Mu selalu indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Engkau heran bagi kami, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadiran-Mu Tuhan. Kami terus percaya pada-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Kami rasakan Tuhan dalam hadirat-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan di kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Mari terus rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Aman dan sejahtera kami rasakan Tuhan. Sekalipun badai dalam kehidupan kami masih terus ada, kami mau terus bersama dengan Kau Yesus. Ini arti kehadiran-Mu bagi kami. Penyertaan-Mu Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Kau sempurna Tuhan. Thank you Jesus. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, mari rasakan. Kami mau terus bersama-Mu Yesus, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Kami aman bersama-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiran. Lebih tinggi lagi bagi Tuhan kami rasakan.
penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu bagi hari ini. Ingin kami bersama-Mu selalu, diam bersama-Mu, ada damai. Oh Yesus, kami buka hati kami bawa hidup kami. Sekalipun badai itu ada, tapi kami tetap percaya tangan-Mu tak pernah melepaskan kami. Oh, kami percaya Yesus, Engkau setia, Engkau pelihara hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan, sebab kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih Yesus. Mari terus rasakan kasih-Nya mengalir bagi hari ini. Rasakan kebaikannya tak pernah putus-putusnya dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Yesus. Tuhan pelihara hidup setiap kami. Oh, tak pernah kami ditinggalkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar kami mau terus berharap kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau satu-satunya tempat kami untuk berlindung. Engkau satu-satunya untuk tempat kami berserah Tuhan Yesus. Hanya Engkau tempat kami percaya Tuhan. Terima kasih. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak ada dasar. Ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap percaya, kami berharap kepada-Mu. Ku tetap lakukan yang Kau mau, Kau yang berjanji selalu setia. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Engkau segalanya bagi setiap kami Bapa. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ini kami Tuhan. Ku tak bisa jalan tanpa-Mu. Ku perlu Kau Tuhan di setiap detik hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu. Kau segalanya Bapa. Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku tak bisa jalan tanpa-Mu. Hanya Kau yang kami perlukan. Kau Tuhan di setiap detik hidupku, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau, meski tak
ada, sekalipun kami tidak punya dasar Tuhan, tapi kami percaya pagi hari ini Tuhan, hidup kami aman di tangan-Mu. Kau menolongku dan percaya, ku tetap laku. Apapun yang Kau mau Tuhan, Kau yang berjanji selalu setia. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Mari ambil waktu saat ini, benar-benar rasakan kedekatan hatimu dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Kami mungkin masih dalam perjalanan hidup kami yang penuh badai, tapi biarlah Tuhan pagi hari ini kami bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Saat kapal kami mengalami badai Tuhan, Engkau ada di dalamnya. Dan biarlah pagi hari ini kami undang Yesus masuk dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya Tuhan. Kami mau tetap berharap hanya kepada-Mu Yesus. Hanya kepada-Mu. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Kau satu-satunya Yesus. Hanya Kau Tuhan. Yes Lord. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap apapun Tuhan yang Kau mau. Meski tak ada dasar, ku berharap, ku tahu pasti Tuhan. Kami tahu pasti Engkau selalu menolong kami. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan apapun Tuhan kami mau lakukan. Engkau berjanji selalu setia. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati, ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan apa yang Kau mau katakan Tuhan bagi setiap kami. Meski tak ada dasar, ku berharap, ku tahu pasti Tuhan menolongku. Ku tetap berharap dan percaya, ku tetap lakukan yang Kau mau. Kau yang berjanji selalu setia. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kau yang berjanji, Kau yang berjanji selalu setia. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kami percaya Kau yang berjanji Tuhan, janji selalu setia. Kemenanganku hanyalah di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan.
Kami percaya kemenangan telah kau sediakan kemenangan bagi setiap ada di dalam hidup kami yang saat kami berpegang teguh kepadamu Yesus, pada kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. hanya Kau Yesus, Kau yang sanggup mengalahkan setiap musuh. Kau yang sanggup meredakan badai. Hanya Yesus yang kami percaya, hanya Yesus yang kami pegang teguh. Hanya kepadamu Tuhan kami bawa pengharapan kami, sebab kami percaya Yesus. Kami percaya Engkau setia bagi setiap kami. Oh, iman kami Tuhan takkan pernah lepas darimu Yesus. Ini yang kami pegang teguh, hati kami percaya. Oh, apapun keadaan kami, yes Lord, apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya Engkau menyertai, Engkau melindungi kami. Tangan-Mu menggandeng setiap kami. Tak perlu kami takut, tak perlu kami gentar, sebab kami berjalan bersama-Mu Yesus. Oh, Engkaulah kekuatan kami. Oh Yesus yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya buat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang setia bagi setiap kami. Oh, ini yang kami pegang teguh Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya. Oh, ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata Tuhan dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatanmu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata Tuhan dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, padamu ku percaya. Kami mau katakan ku percaya Tuhan. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya hanya kuasa-Mu Tuhan dan sempurna. Tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatanmu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna. Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Dengan iman percaya kami katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil.
Tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Kau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup setiap kami sampai hari ini. Dan pada pagi hari ini, biarlah Engkau juga boleh beritakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh boleh menjadi pelita, sungguh boleh menjadi terang, sungguh boleh menjadi jalan, sungguh boleh menjadi jawaban dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabat Good Morning Jesus dimanapun Anda berada. Puji Tuhan kita di pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman-Nya berbicara tentang growing pain. Ini mungkin satu terms yang begitu aneh, growing in pain. Terkadang kita mau, kalau kita punya anak kecil, kita mau anak kita growing in happiness. Ya, mereka boleh enjoying their masa kecil mereka, terus mereka boleh bertumbuh dengan sukacita, dengan happy, dan tidak ada satupun dari setiap kita mau growing in pain. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan berkata lain. Tuhan mau ajarkan satu ayat yang luar biasa, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, satu gospel yang sungguh boleh mencerahkan setiap kita. Semoga firman ini sungguh boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Karena firman ini sungguh boleh menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi. Nah, pada pagi hari ini kita mau banyak belajar dari kisah Daud ketika dia harus melawan Goliat. Cerita yang begitu famous, cerita yang semua orang tahu, bahkan anak-anak kecil tahu, di sekolah minggu diucapkan, diajarkan berkali-kali. Betapa Daud bisa melawan Goliat, sosok si raksasa, sosok Filistin yang begitu super power, tetapi dikalahkan oleh Daud yang saat itu masih muda, pipinya masih kemerah-merahan. Kalau di atas kertas dihitung-hitung nggak mungkin menang, tetapi Daud memenangkan peperangan tersebut atau battle tersebut. Nah, mari pada pagi hari ini kita mau baca firman dari 1 Samuel 17 ayat 37 berkata seperti ini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat Good Morning Jesus. Pada pagi hari ini Tuhan mau katakan kepada setiap kita bahwa yang namanya growing in pain itu artinya kita mau bertumbuh di dalam setiap kesesakan kita. Kalau kita saat ini mungkin punya masalah, saya yakin tidak ada satupun dari setiap kita yang mendengarkan firman ini tidak memiliki masalah, ya, yang hidupnya enak selalu, yang selalu happy, kita nggak pernah susah. Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya susah, masalah, penderitaan, bahkan cobaan hidup. Banyak sekali juga, saya seorang konselor, banyak sekali anak-anak muda yang bertanya kepada saya, kenapa ya ikut Tuhan itu tambah kesini, tambah seru, tambah banyak ya cobaannya. Nah, tetapi saudara-saudara yang terkasih, mari kita mau belajar dari Daud. Nah, Daud itu ketika kita boleh belajar dari 1 Samuel 17 ayat 37 ini, Daud itu begitu istimewa. Istimewanya seperti apa? Dia itu dari kecil, dia sudah berhadapan dengan yang namanya cakar beruang dan juga cakar singa. Di sini dikatakan bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Saya itu punya satu anjing di rumah, pet saya, kesayangan saya, ya. Dia seekor golden retriever, sekarang udah 3 tahun, ya. Tetapi yang namanya golden retriever yang kelihatannya lucu, ya, kalau dimbul-mbulin lucu banget, ya. Tetapi di usia dia 3 bulan sampai 1,5 tahun,
yang namanya Golden Retriever mengalami proses seperti T-Rex. Ya, dia itu giginya gatal sehingga hobinya itu gigit semua yang ada di sekelilingnya itu digigit. Bukan karena dia marah, bukan karena dia mau menyerang kita sebagai majikannya, tetapi dia gatal aja giginya. Nah, Golden Retriever saya itu ketika usia 3 bulan sampai 1,5 tahun itu sudah memakan korban begitu banyak. Ini korbannya adalah korden, keset, ya, bantal, sofa, bahkan meja saya itu kerowok di ujung. Ya, puji Tuhannya saat itu dia tidak terlalu menyerang kami, ya, majikannya itu nggak terlalu, jadi nggak terlalu gigit-gigit, dia nyerang. Ya dia gigit-gigit tangan tapi kayak mainan gitu, kayak gatel, kayak gemes gitu. Nah, tetapi gigitannya yang namanya Golden Retriever, kalau kita buka ya giginya tuh kurang lebih segini, cukup lebih besar kayak 2 kali lipat dari gigi manusia dan cukup tajam kayak gitu. Nah, kalau dia lagi mainan di tangan saya kayak gini yang gigit-gigit gitu ketika dia masih bayi, itu yang namanya tangan saya tuh bisa kayak merah-merah garis-garis gitu. Ya. Kayak kalau mungkin orang ngelihat, wah Melisa ini lagi apa ini ya, mungkin menggaris-garis tangannya sendiri, ini jangan-jangan yang mungkin pikirannya bisa aneh-aneh. Tetapi Golden Retriever saya itu sangat suka banget, yaitu gigit-gigit tangan saya saat itu. Nah, waktu itu saya tuh merasa begini, aduh ini kapan sih anak ini nih bakal gede? Oh saya buka dong ya ChatGPT, Golden Retriever melalui fase T-Rex ya, kurang lebih berapa lama? Nah, jawabannya adalah, 1,5 tahun, oke 7 bulan lagi, saya tahan ya kan. Oh ya nak, kamu jangan gitu ya, jangan gitu. Saya sayang ya sudah seperti anak saya sendiri. Nah benar, Bapak Ibu yang terkasih, ternyata lebih dari 1,5 tahun dia sudah menjadi Golden Retriever yang begitu lucu ya, yang begitu cute ya, sudah tidak mainannya udah enggak gigit-gigit lagi, tetapi dia sudah menjadi dewasa. Nah, tetapi saya mengingat kembali ketika saya mendengar firman ini, saya mengingat betapa Daud itu ketika dia itu di masa kecilnya, di usia yang masih muda, mainannya itu udah mainan bersama yang namanya beruang dan singa. Kalau kita boleh telaah hari-hari ini, ya anak mana yang dikumpulin sama singa dan beruang? Kita percaya bahwa itu bukan suatu kebetulan kalau Tuhan itu taruh environment, taruh situasi kepada Daud sesuatu yang mungkin menakutkan bagi kita semua. Tetapi dia harus melewati masa kecilnya ketika dia mengembalakan domba. Dia harus berhadapan ya, dombanya mau dimakan oleh singa, dombanya mau dimakan oleh beruang. Dia tidak bisa calling ya, telepon orang tuanya atau enggak bisa. Saat itu yang bisa dia lakukan adalah melawan dan melindungi domba-dombanya. Dia punya kriteria, dia punya karakter pejuang, petarung, dan diusahakan berulang-ulang dari kecil bertahun-tahun lamanya sehingga dia menjadi pribadi yang gagah berani. Dia gagah berani bukan karena dia sok-sokan ngelawan Goliat, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi Daud melewati fase dia memberanikan diri melawan Goliat, bahkan ya yang lain gak berani ya. Bahkan yang lainnya boleh melarikan diri ya, kamu aja. Tetapi Daud boleh memberanikan diri, oke saya yang melawan. Itu bukan karena dia berani mati ya, dia gegabah. Tetapi Daud saat itu dia sungguh mengerti bahwa apa yang sudah dia lalui selama ini, dia boleh menjadi bekal untuk dia melawan si Goliat tersebut, si orang Filistin, si raksasa yang begitu besar, yang begitu gagah berani. Dia adalah petarung atau pejuang nomor 1 di bangsa Filistin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, sahabat Good Morning Jesus, kalau kita boleh berkaca pada kehidupan kita sekarang ini, mungkin hal-hal yang kita lalui bukan sesuatu yang enak. Mungkin hal-hal yang kita lalui hari-hari ini bukan sesuatu yang menyenangkan bagi setiap kita. Kita melewati masa-masa padang gurun di dalam hidup kita. Tetapi percayalah satu hal, bahwa apapun yang kita alami itu mau mengajarkan setiap kita bahwa ketika kita menghadapi masalah yang lebih besar, kita boleh menghadapinya karena Tuhan telah mentraining kita supaya kita menjadi kuat, supaya kita punya resilience di dalam Tuhan. Saya punya ayat yang luar biasa, saya boleh bacakan. Roma 5 ayat 3
sampai dengan 5 berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan kita itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat-sahabat Good Morning Jesus, percayalah hal-hal apapun yang kita alami hari ini, itu karena Tuhan ingin kita bermegah di dalam kesesakan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita anak-anak yang mengenal firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan boleh bekerja kepada orang-orang yang sedang lemah, yang sedang hancur hatinya. Bukan yang sedang kuat, bukan yang sedang gagah dan sedang berada di atas, tetapi dia dekat dengan orang-orang yang hancur hatinya. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu peristiwa, yaitu saya suka banget kisah Paulus dan Silas. Paulus dan Silas karena dia menyembuhkan seorang wanita yang kerasukan roh jahat dan digunakan oleh orang banyak, dan dia menyembuhkan, dia akhirnya dibenci dan dimasukkan di penjara. Di penjara dia mengalami siksaan, sekaligus dia dibelenggu kakinya. Jadi dia sekaligus di penjara, sekaligus dia dibelenggu. Tetapi dalam kondisi seperti itu, 1, dia tidak salah. 2, dia di dalam kondisi punya masalah ya. Dia bingung akan masa depannya. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia ada di dalam penjara dan dibelenggu saat itu. Tetapi satu hal saya masih ingat, dan itu menjadi suatu kekuatan bagi saya kalau saya ada di dalam masalah. Yang dilakukan oleh mereka berdua apa, Bapak Ibu? Mereka melakukan puji-pujian. Mereka bersyukur. Mereka terus menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan saat itu. Setiap situasi yang membelenggunya tidak membuat mereka menjadi pahit. Tidak membuat mereka menjadi bersungut-sungut. Tetapi mereka membuka mindset mereka bahwa apapun yang kami alami, kami tetap mau bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar. Tuhanlah yang akan menuntun hidup setiap kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, para sahabat Good Morning Jesus, suatu mujizat boleh dinyatakan bagi mereka. Melalui pujian, melalui rasa syukur ketika di dalam suatu kesesakan. Paulus dan Silas mengalami yang namanya mujizat penjara. Saat itu terjadi gempa dan pintu-pintu penjara boleh dibukakan dan belenggu-belenggu boleh dibukakan. Tetapi yang luar biasanya dari mereka begitu taat kepada Tuhan. Tuhan belum selesai untuk berkarya. Saat itu Tuhan berkata, tunggu di dalam penjara. Karena apa? Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau nyatakan lewat mereka, lewat kejadian permasalahan mereka ini. Tuhan mau menyatakan sesuatu. Terkadang kita ini gak sabar untuk, aduh Tuhan, aku gak sabar mau keluar dari permasalahanku. Aku gak sabar untuk keluar menyelesaikan dari permasalahan ini dan menggunakan logikaku sendiri. Tetapi saat itu yang luar biasanya Paulus dan Silas boleh percaya kepada Tuhan dan dia menuruti kehendak Tuhan. Saat itu tuh di mana penjara, kalau misalnya penjara dimanapun, misalnya di Indonesia, kalau penjaranya pintunya kebuka pasti napinya udah keluar semua ya. Sudah lari sekuat tenaga. Karena apa? Wah, kesempatan gak datang 2 kali nih ya. Yang namanya gempa bumi belum tentu datang 10 tahun dapat 1 kali, betul ya. Tetapi saat itu mereka tetap ada di dalam penjara. Dan mereka mau menuruti kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Kisah yang berikutnya juga begitu indah Bapak Ibu yang terkasih. Jadi si kepala penjara, si kepala sipir itu begitu sedih dan ketakutan. Karena gempa tersebut mereka dia berasumsi bahwa namanya para napi atau narapidana pasti mereka sudah akan lari semuanya. Dan dia merasa gagal. Saat itu juga ya tanpa ngecek dulu ya, dia sudah gini, udah saya selesaikan hidup saya. Ya, dia mau mengakhiri hidupnya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik. Ya, dia kalau merencanakan segala sesuatu itu indah, segala sesuatunya itu begitu sempurna, lebih dari pikiran setiap kita.
Jadi kenapa sudah tahu ya alasannya kenapa Paulus dan Silas harus berada tetap di dalam penjara. Si Paulus dan Silas suruh bilang sama kepala penjaranya, "Hei, kita masih di sini loh," gitu. Jadi jangan kamu bunuh dirimu. Saya masih di sini dan saya akan tetap di sini sampai kau mengizinkan kami pergi ya. Jadi dia tetap berada di tempat itu. Saat itu juga pertobatan boleh terjadi. Kepala penjara dia berlutut ya, dan dia menyembah Tuhan, dia mengenal Tuhan. Tuhan yang begitu hebat, Tuhannya Allah yang berada, yang berperang bersama dengan Paulus dan Silas. Bahkan di penjara, bahkan dicambuk, bahkan dibelenggu saja boleh terlepaskan karena kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, teman-teman Good Morning Jesus, kalau saat ini Anda semua sedang terbelenggu oleh apapun juga, ketakutan, kekhawatiran, permasalahan, percayalah bahwa Tuhan kita itu lebih besar dari setiap hal yang kita alami hari-hari ini. Kita punya iman yang besar bahwa Tuhan akan bekerja dan tidak akan terlambat menolong setiap kita. Gempa bumi yang membukakan pintu-pintu penjara, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang lebih dari apapun yang kita pikirkan, itu yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda hari ini. Kalau Anda hari ini mungkin patah semangatnya, bangun tidur bukan dengan sukacita tetapi pusing karena permasalahan yang begitu banyak menghimpit ya. Perekonomian hari ini banyak ya beritanya tidak baik-baik saja, pekerjaan semakin sulit, PHK semakin banyak. Ada juga anak-anak Tuhan saat ini bergumul di dalam kesehatan, di dalam relationship. Percayalah bahwa pagi hari ini Tuhan juga ketika mendengarkan firman ini untuk Anda dan saya. Firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, bahwa melalui kisah hidup kita yang saat ini kita mungkin sedang di dalam padang gurun, pada waktunya nanti kita akan sampai di tanah terjanji. Dan melalui kisah hidup kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan dipermuliakan. Bukan karena hebat dan kuat kita. Kalau kita hebat, kita kuat, kita pintar, semua akan berkata kamu yang pintar, kamu yang hebat. Tetapi ketika kita lemah, kita percaya bahwa orang-orang di sekeliling kita juga melihat, ih kamu lagi lemah. Tetapi kamu melewatinya dan semua orang mau tahu siapa di balik permasalahan kita. Siapa yang berkuasa di balik setiap kekhawatiran kita. Mari saya mau undang Bapak Ibu, sahabat-sahabat Good Morning Jesus untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang kita andalkan untuk menolong setiap kita. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Saat ini kita mau nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Lagu ini adalah lagu yang begitu indah. Ketika saya di dalam kesesakan, ketika saya di dalam pergumulan secara pribadi, ini adalah lagu favorit saya untuk selalu saya nyanyikan. Karena dia adalah pribadi yang selalu menolong saya tepat pada waktunya. Gak pernah terlambat, selalu tepat, dan segala sesuatu yang dia rancangkan adalah indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Kita katakan musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan akan tetap abadi bagi setiap kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Bahkan burung di udara saja Tuhan yang pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku.
terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita katakan sekali lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yes, Lord. Ku yakin Tuhan melindungi. Bahkan burung di udara saja Kau yang pelihara, Tuhan. Udara, yes, Lord. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Kau yang selalu melindungi setiap kami, Tuhan. Menjagaku sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi sahabat-sahabat Good Morning Jesus dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang mengerti pergumulan setiap dari anak-anak-Mu. Engkau yang mengerti setiap isi hati mereka. Engkau yang mengerti kekhawatiran mereka, ketakutan mereka. Kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan boleh lawat, Tuhan boleh jelikan, Tuhan boleh berikan sukacita, Tuhan boleh berikan kekuatan yang baru, Tuhan juga berikan pengharapan yang baru bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang kami alami hari-hari ini, itu karena Engkau telah sedang merenda sesuatu yang luar biasa bagi masa depan kami. Sesuatu yang indah, yang mungkin sulit untuk kami mengerti, tetapi itulah yang Kau sediakan bagi kami. Saat ini kami mau berjalan dengan mata iman kami, bukan dengan mata dunia kami, tetapi kami mau berjalan dengan iman kami, bahwa apapun yang kami alami, kami percaya Kau tuntun kami dari kemenangan sampai ke kemenangan. Sebagaimana Daud, dia boleh bergumul melewati segala sesuatunya, melewati cakar beruang, melewati cakar singa, melewati setiap pencobaan di dalam hidupnya yang membawa dia dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, di mana setiap musuhnya yang berlaksa-laksa boleh tunduk karena Tuhan beserta dengan Daud. Demikian pula dengan setiap kita yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami yang sedang terpuruk, kami percaya pagi hari ini juga Kau yang boleh perbarui setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh berangkat untuk bekerja, untuk studi, untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami percaya
Kami boleh menjadi terang yang bersinar di kegelapan malam. Karena Engkau yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kini dan sepanjang masa. Sama-sama kita mau katakan. Amin. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanmu. Yes, Lord. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi Tuhan. hari yang luar Thank biasa you, ini Lord. kami Terima sungguh kasih, bersyukur. Tuhan. Kami telah ada dalam hadirat Tuhan dan biar sepanjang hari ini kami tetap merasakan hadirat Tuhan itu ada dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami berada, kami bekerja, kami sekolah, kami kuliah, apapun Tuhan yang kami hadapi, kami berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami terus bersama-sama dengan Engkau dan kami ada sukacita sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Kami mengucap syukur dan kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita semua diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian selesai sudah acara GMJ kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat sobat-sobat GMJ yang telah bergabung. Sampai jumpa di GMJ berikutnya. Dan sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.